Mengejutkan, Erspo baru saja didirikan, ini alasan bisa lolos tender. Mengenal sosok Ranggas Ananta Laksmana, yang tiba-tiba menjadi komisaris Erspo. Lawan Arab Saudi, Timnas U23 harus siap digempur rekan Ronaldo. Alasan tiba-tiba ada nama Nathan Choe Aon muncul di Timnas Indonesia. Jika Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris, Rizky Ridho berpeluang lawan Lionel Messi? Ini penjelasannya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Mengejutkan, Erspo baru saja didirikan, ini alasan bisa lolos tender. Kontroversi seputar desain jersey Timnas Indonesia telah memicu perdebatan yang panjang. Setelah Coach Justin dan Ernanda Putra dari Makna Kreatif, yang merancang jersey, berdamai, masalah tampaknya belum berakhir. Dalam perkembangan terbaru, keanehan seputar Erspo, anak perusahaan Arigo yang memproduksi jersey Timnas Indonesia, menjadi sorotan. Akun Twitter Partai Sokmed menjadi yang pertama mengungkapkan keanehan ini. Mereka menyoroti alasan dibalik pemilihan Arigo sebagai pemenang tender, tetapi saat pengumuman, yang ditampilkan adalah logo PSSI dan Erspo tanpa menyebutkan Arigo. Menurut akun tersebut, Arigo dimiliki oleh PT Idea Solusi Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Muhammad Sadat. Sementara merek Erspo didaftarkan atas nama pribadi Muhammad Sadat, bukan PT Idea Solusi Indonesia. Namun, yang menarik adalah merek Erspo baru didaftarkan setelah pengumuman mitra aparel Timnas Indonesia. Selama proses tender, Erspo belum terdaftar dan Arigo hanya menjadi peserta biasa. Namun, setelah Ranggas Ananta Laksmana bergabung dengan Sadat, merek Erspo pun muncul. Kritik pun muncul, menyatakan kecurigaan bahwa Arigo, Sadat, awalnya ikut tender, tetapi yang muncul sebagai pemenang adalah Erspo, Sadat dan Rangga. Publik menuntut klarifikasi dari PSSI mengenai transparansi proses tender, mengingat ayah Rangga adalah ketua PSSI. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari PSSI, Arigo, atau Erspo mengenai isu ini. Mengenal sosok Ranggas Ananta Laksmana, yang tiba-tiba menjadi komisaris Erspo. Ranggas Ananta Laksmana menjadi sorotan di media sosial X, Twitter, dan Instagram belakangan ini. Namanya tiba-tiba muncul dalam tweet dari akun Partai Sokmed. Ranggas adalah seorang komisaris di Erspo, perusahaan yang menghasilkan jersey resmi untuk Timnas Indonesia. Perusahaan ini juga tengah ramai dibicarakan di media sosial. Namun, perhatian pada Ranggas mulai mencuat setelah Ernanda Putra meminta maaf melalui akun X dan Instagram terkait kegaduhan seputar jersey Timnas Indonesia yang dirancang oleh Erspo. Sebelumnya, Ernanda Putra dianggap enggan menerima kritik terhadap jersey Timnas Indonesia, bahkan ada seruan untuk memboikot Erspo. Kritik juga terhadap Coach Justin yang menilai logo Garuda pada jersey terbaru Timnas Indonesia terlalu sederhana. Ernanda Putra kemudian menanggapinya secara pribadi melalui akun X-nya. Namun, Coach Justin mendapat dukungan dari banyak warganet di media sosial X. Setelah viral, desainer jersey Timnas Indonesia tersebut kemudian meminta maaf. Akun resmi Erspo juga memberikan klarifikasi terkait peristiwa ini. Kemudian, Partai Sokmed membocorkan sosok Ranggas Ananta Laksmana. Mereka menyinggung hubungannya dengan Mahaka Group, pemilik mayoritas saham PT Idea Solusi Indonesia, yang merupakan induk perusahaan Erspo. Ranggas Ananta Laksmana, putra dari Rudi Laksmana, memiliki sejumlah bisnis di berbagai bidang. Selain menjadi komisaris di Erspo, ia juga memiliki usaha di sektor gaya hidup dan makanan. Selain itu, ia memiliki usaha retail bersama Jeffrey Nicole dan terlibat dalam kanal YouTube Taulani TV dan Muse Media bersama Andre Taulani. Namanya sering disebut sebagai tokoh penting di Jakarta Selatan dengan memiliki berbagai usaha. Kini, Ranggas Ananta Laksmana menjadi pembicaraan di media sosial terkait kontroversi jersey Timnas Indonesia.
Partai Sokmed menyebut adanya keterkaitan antar Ranggas dan Ketum PSSI, Erick Thohir. Dugaan ini muncul karena Mahaka Media, yang diduga menjadi bagian dari Mahaka Group milik Erick Thohir, diakini memiliki hubungan dengan Ranggas Ananta Laksmana, Komisaris Erspo. Hal ini masih menjadi sorotan untuk ditelusuri lebih lanjut. Lawan Arab Saudi, Timnas U23 harus siap digempur rekan Ronaldo. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Arab Saudi U23 dalam uji coba jelang Piala Asia U23 2024, dengan fokus untuk menahan serangan dari pemain yang bermain di tim junior Cristiano Ronaldo. Arab Saudi U23 juga telah merilis daftar pemain, di mana salah satunya adalah Mohamed Maran, pemain 23 tahun yang menjadi andalan tim. Maran telah bermain sebanyak 36 kali dan mencetak 15 gol untuk Timnas U23, serta telah memiliki pengalaman bermain di Timnas Senior sebanyak 6 kali. Maran, yang bermain di Al Nassr, merupakan bagian dari skuad senior bersama Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane sejak tahun 2020. Meski jarang mendapat kesempatan bermain, Maran tetap menjadi ancaman dengan 1 gol yang dicetaknya musim ini. Meskipun begitu, Maran masih menjadi potensi ancaman bagi Timnas Indonesia U23 dalam laga uji coba yang akan berlangsung pada Jumat 5 April 2024. Selain Maran, Arab Saudi U23 juga memiliki pemain lain seperti Abdullah Radif dan Haltam Asiri yang telah menunjukkan kualitasnya, termasuk gol yang dicetak Radif ke gawang Korea Selatan pada Piala Asia 2023. Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi bagian dari uji coba Timnas Indonesia U23 sebelum mereka memulai laga di fase grup Piala Asia U23 2024. Setelah melawan Arab Saudi, mereka akan menghadapi Uni Emirat Arab pada Senin 8 April, sebelum bertanding dengan tuan rumah Qatar dalam pertandingan pembuka fase grup. Alasan tiba-tiba ada nama Nathan Choe Aon muncul di Timnas Indonesia. Nathan Choe Aon baru-baru ini dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U23. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ini terjadi karena PSSI masih dalam proses negosiasi dengan klub pemain tersebut. Awalnya, PSSI mengumumkan bahwa ada 27 pemain yang dipanggil untuk TC Timnas U23. Namun, daftar tersebut kemudian direvisi menjadi 28 setelah Nathan dimasukkan. Nama Nathan sebelumnya telah didaftarkan oleh Shin Tae-yong sebagai bagian dari long list untuk Piala Asia U23. Namun, jadwal yang bertabrakan antara TC dan Piala Asia U23 membuat pelatih tersebut ragu untuk memasukkan nama Nathan. Nama Nathan masih ada dalam daftar tim. Untuk Piala Asia, kami harus mengirimkan 23 pemain, tetapi kami mengumumkan 28 pemain, kata Shin Tae-yong kepada wartawan. Kami masih dalam proses berdiskusi dengan klub dan berusaha agar Nathan bisa ikut Timnas U23. Masih ada waktu hingga sehari sebelum pertandingan Piala Asia, tambahnya. Dengan masuknya nama Nathan, jumlah pemain asing yang dipanggil Timnas U23 menjadi 6. Sebelumnya, ada 5 pemain asing, yaitu Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, dan Rafael Stuik. Namun, belum dapat dipastikan apakah ke-6 pemain tersebut akan bisa dilepas oleh klub mereka masing-masing. Klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka karena Piala Asia U23 bukan merupakan agenda FIFA. Timnas U23 telah berangkat ke Dubai, Uni Emirat Arab, dari Jakarta pada Senin 2 April 2024. Mereka akan melakukan TC di Dubai sebagai persiapan untuk Piala Asia U23 yang akan dimulai pada tanggal 15 April. Jika Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris, Rizky Ridho berpeluang lawan Lionel Messi? Ini penjelasannya. Timnas Indonesia akan berkompetisi di Piala Asia U23 2024 dengan harapan untuk melaju ke Olimpiade 2024 di Paris. Jika berhasil melangkah ke Olimpiade, ada kemungkinan bagi Rizky Ridho dan timnya untuk bertemu dengan Lionel Messi. Piala Asia U23 merupakan bagian dari proses kualifikasi menuju Olimpiade 2024.
Sebanyak 3 tim dari Asia akan langsung lolos ke Olimpiade 2024, sementara 1 tim lainnya dapat melalui jalur playoff. Ada kesempatan sejarah yang dapat kita capai bersama-sama. Pertama kalinya, kita memiliki potensi untuk berjuang dan mencoba untuk masuk ke Olimpiade Paris, kata Ketua PSSI, Erick Thohir. Untuk bisa berlaga di Olimpiade 2024, Indonesia harus finish sebagai juara, runner-up, atau peringkat 3 di Piala Asia U23. Namun, jika tidak berhasil meraih posisi tersebut, masih ada peluang lewat jalur playoff. Pada Juni 2023, Argentina mengunjungi Jakarta untuk melawan timnas Indonesia dalam pertandingan uji coba di Stadion Gelora Bung Karno. Meskipun Lionel Messi tidak turun, Argentina berhasil menang 2-0. Jika Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade 2024 sebagai juara atau runner-up Piala Asia U23, mereka akan berada di grup A bersama Argentina dan Prancis. Hal ini membuka peluang bagi Rizky Ridho dan timnya untuk bertemu dengan Lionel Messi. Setelah gagal bertemu di Jakarta, kemungkinan berhadapan dengan Messi akan terjadi di Paris. Bagaimana bisa? Lionel Messi dilaporkan sebagai salah satu kandidat pemain senior yang akan dipanggil Argentina untuk tampil di Olimpiade 2024. Selain Messi, nama-nama seperti Cristian Romero, Emi Martinez, dan Nicolas Otamendi juga masuk dalam daftar kandidat.